Pemirsa, hari keempat pasca gempa yang melanda Turki dan Suriah, sejumlah bantuan, baik bantuan berupa tenaga medis maupun tim penyelamat dari berbagai dunia terus berdatangan. Cuaca dingin menjadi hambatan tim penyelamat untuk melakukan operasi pencarian korban. Dan informasi selengkapnya kami akan membahasnya terhubung langsung dengan kami, koresponden MGN, ada Fardal Yilmaz, dan juga warga negara Indonesia yang tinggal di Turki, Bayiza Yusuf. Kita sapa dulu, selamat pagi Mbak Fardal dan juga Mas Bayiza. Selamat pagi, Mas Febrian. Iya, saya ingin ke Mbak Fardal terlebih dahulu. Mbak Fardal, bagaimana dengan informasi korban sampai dengan saat ini? Karena kami mendapatkan informasi terakhir 20.000 korban sudah meninggal dunia, di mana 16.000 diantaranya ini dari Turki. Apakah ada update informasi terkini terkait dengan korban jiwa? Baik, Mas Febrian, terkait dengan korban jiwa, yang terkini adalah di Turki sendiri 17.674 korban dan di Syria 3.372. Berarti sekarang sudah melampaui 21.000 ya. Sekarang sudah ada ya 21.000 lebih, dan yang luka-luka di Turki sendiri hanya 72.879 yang korban luka-luka sejauh ini, dan di Suriah sudah masuk ke 5.200. Jadi sekarang sudah melampaui korban jiwa yang meninggal dunia sekarang menjadi berarti ada 21.000, sudah masuk ke 21.000 lebih. Sudah ada sebanyak 21.000 korban di Turki dan juga di Suriah, lalu yang menjadi konsentrasi dari proses evakuasi adalah mencari korban yang masih berada di bawah reruntuhan. Lalu proses evakuasi ini bagaimana sejauh ini, Mbak Fardal, kendalanya seperti apa? Kendalanya tetap seperti kemarin karena cuaca yang sangat buruk, serta masih banyak jalan-jalan yang untuk menuju ke tempat puing-puing itu adalah reruntuhan, dan juga jalan yang masih diblok. Ada beberapa jalan yang masih terblok karena kerusakan jalan yang terjadi akibat gempa ini, Mas. Jadi itu yang masih sangat sulit, dan walaupun sekarang sudah ada tim penyelamat, tim rescue itu dari 53 negara dan ada dari 16 organisasi yang sudah mulai menyebar ke wilayah-wilayah gempa. Dan saat ini semua terus bekerja, terus menggunakan apa yang ada, dan bantuan baik peralatan untuk evakuasi itu terus berdatangan. Tim rescue dari sejumlah negara datang untuk membantu proses evakuasi. Lalu untuk korban yang sudah berhasil dievakuasi ini, Mbak Fardal, akan dibawa kemana? Apakah mereka akan dibawa ke tenda pengungsian atau akan disegerakan menuju ke rumah sakit, atau bagaimana, Mbak Fardal? Itu semua disebar, kalau yang sakit berarti kan ke rumah sakit, yang luka-luka misalnya itu ke rumah sakit, dan ada beberapa yang disebar ke, ada misalnya di rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit di Istanbul dan rumah sakit sekitarnya, dan yang paling banyak adalah ke Istanbul dan ke Ankara. Kemudian para yang selamat itu ada ke tenda-tenda pengungsian, dan ada juga yang ke tempat-tempat misalnya asrama-asrama atau gedung-gedung sekolah yang masih kokoh, gedung olahraga, banyakkan dari gedung olahraga karena itu dinyatakan besar dan masih kokoh. Kemudian juga ada di rumah ibadah, misalnya ada di masjid yang masih dinyatakan bahwa itu aman gitu. Dan yang berapa lagi yang selamat ini, yang walaupun dia selamat tapi sudah tidak punya rumah, itu dipindahkan ke daerah lain. Misalnya akan ke Antalya, ke Mersin, dan juga ke daerah sekitarnya, Mas. Jadi akan dipindahkan, dibawa ke sana. Misalnya dari Şanlıurfa ke Les juga akan dibawa ke daerah yang lain yang bukan terdampak gempa. Misalnya yang ke Antalya, karena Antalya itu kan daerah panas ya, itu seperti Bali kalau di Indonesia. Musim dingin seperti ini banyak hotel-hotel yang tidak menerima tamu. Jadi akan dipindahkan ke sana, akan sekitar 50.000 orang itu akan dipindahkan ke sana, ke daerah-daerah yang aman. Dan di tenda-tenda juga sudah ada ratusan tenda. Ya. Berarti akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan juga bisa terhindar dari potensi reruntuhan bangunan yang sudah mulai runtuh juga di sana, Mbak Fardal. Saya akan ke Mas Bayiza dulu di sini sebagai warga negara Indonesia yang berada di Turki. Mungkin Mas Bayiza bisa Anda jelaskan pada saat kejadian gempa Anda berada di mana dan bagaimana situasi saat itu?
Baik Mas, terima kasih banyak atas kesempatannya. Untuk tempat tinggal saya itu berada di Kütahya, kurang lebih sekitar 8 sampai 7 jam. Ketika 4 hari lalu, ketika bencana itu terjadi sekitar jam 4 pagi, kurang jam 4 lewat sekitar 17 menit, gempa 7,8 menghantam beberapa kota besar seperti di Gaziantep, Diyarbakir, lalu Adiyaman, Malatya, dan Kahramanmaras. Itu posisinya sangat kurang kondusif, di mana jam segitu tuh memang posisi anak-anak, terkhusus mahasiswa-mahasiswa di sana itu sedang dalam kondisi istirahat, Mas. Dan akhirnya memungkinkan dengan kondisi tersebut teman-teman harus keluar dari tempat tinggal, apartemen, asrama, rumah mereka dengan kondisi yang memang kurang memungkinkan, yaitu dengan kaos biasa, dengan celana tidurnya dan sendal ala kadarnya gitu. Dengan potensi memang lebih mengancam ke jiwa dan hanya bisa menyelamatkan diri mereka pribadi dan masing-masing. Seperti itu, Mas. Saat gempa terjadi, Mas Bahiza, apakah ada sempat berkomunikasi dengan rekan-rekan yang terutama yang tinggal di daerah epicentrum seperti di kota Gaziantep? Anda mendengarnya seperti apa? Informasi yang saya dapatkan ketika pukul 4 lewat 30-an, itu komunikasi kita ke sana cukup sulit, Mas. Jadi semua komunikasi dari internet, dari via telepon seluler dari teman-teman kita yang ada di sana, itu sempat terpending terlebih dahulu dikarenakan faktor dari gempa tersebut membuat telekomunikasi maupun internet memang sulit untuk dijangkau. Jaringan telekomunikasi masih sulit dijangkau. Artinya butuh waktu berapa lama sehingga akhirnya bisa terhubung dengan teman-teman warga negara Indonesia yang berada di Turki, terutama di epicentrum gempa pada saat itu? Kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam, Mas. Ada beberapa teman-teman, terkhusus dari Ketua PPI Kahramanmaras, ada Mas Hamam di sana. Beliau akhirnya berkomunikasi ke kami, dari teman-teman PPI Turki, akhirnya mencoba mengakomodir informasi apa saja yang bisa kita rangkum, yang bisa kita dapatkan untuk kita lanjutkan ke beberapa teman-teman kita yang nantinya bisa menjadi bahan representatif komunikasi ke pihak-pihak yang lainnya. Baik, komunikasi masih terus berjalan dan tentunya kita harapkan agar proses evakuasi khususnya bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa di Turki ini dapat benar-benar tertangani, semuanya dapat mendapatkan bantuan yang tepat dari pemerintah, baik itu dari pemerintah Indonesia ataupun dari Turki itu sendiri. Terima kasih kontributor MGN, Fardal Yilmaz, dan juga warga negara Indonesia, Mas Bahiza Yusuf sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.